Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Demikian juga ibadah kita ini diselenggarakan juga secara langsung online. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat, beserta maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dalam
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dahulu kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Daniel pasal 12, dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Marilah kita bersama-sama secara bergantian membacanya. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat
kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya." Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Stoyo, Minggu 14 November 2021. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dalam topik minggu, waspadalah, jangan sesat. Yang kedua, warta pernikahan. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Robin Aprianto Silain, putra dari Bapak Juanda Silain dan Ibu Mercy Artawati Boru Pasaribu, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Sektor Penas. Dengan tunangannya Elsa Teresia Monica Boru Napitupulu, putri dari Bapak Robert Timbang Napitupulu,
dan Ibu Emi Adelina Rosida Boru Sianipar, anggota Jemaat HKBP Resort Solo Distrik 18 Jabar Tinggi. Pemberkatan nikah Jumat 26 November 2021 di Gereja HKBP Setoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 14 November 2021 telah pindah jemaat dari HKBP Resort Setoyo keluarga. Yang pertama, Manahan Sitanggang dan Ibu Doris DM Boru Dolok Saribu beserta 3 anak pindah jemaat ke HKBP Resort Peana Jagar Tarutung Distrik 2 Silindung. Yang kedua, Maruli Tua Aritonang, Ibu Elteria Boru Sianturi beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Tebet Distrik 8 DKI Jakarta. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 14 November 2021, setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk tahun pemberdayaan distrik. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Yang kelima, Sinode Distrik. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik tanggal 17-18 November 2021 bertempat di Gedung Sopo Marpikir, Jakarta. Yang keenam, pertanggungan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada Kamis 18 November 2021 mulai pukul 19.30. Dihimbau kepada di sektor-sektor dan Parhado HKBP Setoyo untuk mengikuti ibadah pertengahan tersebut melalui kehadirannya di gereja atau melalui channel YouTube HKBP Setoyo dan Zoom meeting. Ketujuh, jadwal lepas CD pelajar CD reguler 2021. Jadwal lepas CD pelajar CD reguler HKBP Setoyo tahun 2021 sebagai berikut. A. Ujian tulisan 1-20 November 2021 pukul 16 WIB. B. Ujian lisan Jumat 26 November 2021 pukul 16 WIB. C. Peneguhan CD Minggu 5 Desember 2021 ibadah pukul 10.30 WIB khusus pelajar CD dan orang tua. Yang kedelapan, sermon pemusik. Sermon pemusik dilaksanakan pada Sabtu 20 November 2021 pukul 19.30 dipimpin oleh Pendeta Inang Sri Dewi Boru Panjaitan STH bertempat di lantai 2. 9. Rapat Majelis Tahbisan. Rapat Majelis Tahbisan HKBP Setoyo akan dilaksanakan Selasa 16 November 2021 masuk pukul 18 bertempat di ruang utama gereja. Dihimbau kepada Majelis Tahbisan HKBP Setoyo supaya hadir tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-10, rapat huria. Rapat huria di HKBP Setoyo akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2021 yang dihadiri oleh Parhalado, 2 orang perwakilan setiap sektor, 2 orang perwakilan kategorial, dan 2 orang perwakilan setiap paduan suara. Yang ke-11, Panitia Natal 2021
Dihimbau kepada Panitia Natal HKBP Stoyo 2021 supaya segera melaksanakan rapat Natal Panitia Natal 2021 terlampir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan dari Erikson Nenggolan, Pemuda, Jalan Majen Stoyo, bunga altar untuk Minggu 14 November 2021, ucapan syukur atas berkat Tuhan mendapat pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta dapat kita baca di warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan untuk 1A dan 1B. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dan menjadi dasar hidup kita untuk menyemangati hidup kita menjalani satu minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Markus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian tertulis di dalamnya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaannya. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuai dengan kalender gerejawi yang kita pakai di HKBP, minggu ini adalah minggu terakhir dari rangkaian panjang minggu setelah Trinitatis, atau minggu yang ke-24 setelah Trinitatis. Minggu depan kita akan tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, di mana minggu tersebut kita akan mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita, khususnya jemaat HKBP Sutoyo ini, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang ada di gereja di luar sana atau yang di kampung atau di Bonapasugit. Nama-nama mereka yang sudah meninggal akan dibacakan. Semua akan dibacakan jika dia memang jemaat HKBP. Itu artinya bahwa kita diingatkan kepada kita yang masih hidup, yang masih bernafas, yang masih bisa bergerak, yang masih bisa bekerja, yang masih bisa berpikir, dan masih bisa berinisiatif, yang sadar kita juga akan seperti mereka. Suatu saat nama kita juga dibacakan, nama-nama yang meninggal, mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini akan tiba waktunya menginang. Sebelum waktunya tiba, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini akan berakhir.
Apapun itu, jika masanya, jika waktunya tiba, akan lenyap. Apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki. Oleh karena itu, kita mengingatkan atau kita diingatkan sebelum waktunya tiba, sebelum akhir zaman tiba, seperti judul yang ada di epistel kita tadi, Daniel. Sebelum waktunya, sebelum saatnya tiba, kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati waktu yang ada. Dan bagi orang Kristen, waktu itu adalah kesempatan. Waktu yang memang harus kita jalani, kita harus nikmati waktu itu. Kita harus pakai waktu itu. Karena waktu itu juga akan berakhir. Waktu itu juga memiliki batas. Kesempatan akan berakhir. Jika waktunya tiba, jika kesempatan itu tiba, maka kesempatan itu juga akan berakhir. Termasuk apa yang kita miliki. Ahama na adong dihita. Apa yang kita miliki. Semua akan berakhir. Semua akan lenyap. Apa yang kita banggakan? Ya, apakah kita bangga dengan pekerjaan kita? Wah, saya sudah manajer. Saya masih muda. Wah, saya bekerja di perusahaan yang ternama. Wah, saya punya gaji atau upah yang besar. Saya memiliki banyak teman. Saya memiliki followernya yang banyak, ribuan, puluhan ribu. Tapi semua juga akan berakhir. Siapa itu yang artis yang suami istri yang kecelakaan itu? Si Bibi sama Ito Vanessa Angel. Itu? Itu tadi, itu dah. Ini luar biasa rencana Tuhan ya. Kita tahu maaf Amanginang beberapa tahun yang lalu begitu hebatnya viral tentang Ito Tai. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Seolah-olah itu semua lenyap. Anggubu isong ini mahitannya nate. Tebu parmateta. Walaupun kecelakaan ya nggak apa-apa lah, benjol-benjol dikit kan begitu. Ya. Tapi yang pastinya apapun yang kita miliki. Kita tahu ketika mereka berdua katanya. Saya gini-gini suka lo nonton infotainment. Bener. Swear. Saya nggak mau bohong di situ. Enak ceritanya. Tapi kalau giliran kawin cerai, wah udah malas saya. Ya, enak nonton itu. Saya banyak belajar dari apa yang saya dengar, apa yang saya tonton. Ternyata Tuhan masih berpihak kepada dia. Nah, Amanginang begitu banyak usaha dia untuk memperbaiki namanya. Begitu kerasnya dan gigihnya mereka berdua suami istri itu untuk maju ke depan, supaya di depan mereka penuh dengan sukacita bersama anaknya. Dan konon katanya mereka lagi hebat-hebatnya itu, ya, bisa memiliki banyak yang dia inginkan. Tapi itu semua akan berakhir. Apa yang menjadi milik kita yang kita banggakan itu berakhir. Kecantikan kita juga akan berakhir. Kegantengan kita juga akan berakhir. Harta kita juga akan berakhir. Semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa. Paling itap di kuburan, di peti mayat kita nantinya. Semua itu kita tinggalkan. Saya masih ingat ketika abang saya meninggal dunia tahun 97. Dia meninggal di Jakarta, jenazahnya dibawa ke kampung. Gitu sampai di rumah, itu dibuka peti mayat. Kelihatanlah jenazah itu. Senyum. Bagak do HP namoding dulu senyum. Paroh kamu mah. Coba perhatikan orang yang meninggal. Kebanyakan senyum.
Wah, nanti saya juga begitulah, kalau mau mati senyum dulu kan begitu ya. Jadi senang orang lihatnya. Ih, cakep banget ini kan begitu, yang mati ini HP ngebake. Ya, saya lihat, karena badan saya lebih besar dari abang saya, ada sepatu yang baru, sepertinya baru itu, kayaknya baru dibeli, mengkilap, dan saya pikir itu mahal. Padahal sepatu saya, Holanda gabur terus isi. Saya lihat, aduh, sayang sekali nih. Lalu saya berpikir untuk mengambil sepatu itu, tapi untuk apa? Toh juga saya nggak bisa pakai. Bapak saya juga nggak bisa pakai karena kaki atau ukuran kakinya kecil, lebih besar kaki saya, badannya sudah besar, ya besarlah kakinya kan begitu, lebar lagi, jempolnya pun besar kan begitu. Amanginang kita biarkan. Tapi ada yang menarik dari jenazah itu, isi jenazah itu. Ada Alkitab, saya ambil. Ada keluarga mengatakan jangan, biar dibawa itu. Untuk apa? Biar dibawa dia. Untuk apa? Biar dibaca-bacanya. Amang tahe hapor sioni narak di bagasan. Bisakah orang meninggal membaca Alkitab? Nggak bisa. Gimana dia membaca Alkitab? Lalu saya lihat ada pager, dulu masih pager dia ya. Pager, untung nggak nyala pagernya. Kalau titit katanya, waduh, titit kan begitu ya. Bagaimana itu? Wah, siapa memanggil dia? Saya ambil tuh pager, walaupun di kampung kami dulu belum ada pager. Dulu belum ada handphone di kampung kami. Lalu saya lihat cincinnya, saya ambil lagi. Betul, boleh pakai kan begitu ya. Dikubur ke tanah. Padahal saya nggak punya cincin. Saya ambil itu cincinnya. Tapi saya kasih sama bapak saya. Ada takut juga sih, kan begitu ya. Mana tahu tiba-tiba malam-malam mimpi paulek ciciki lah, ini gitu. Paulek ciciki, ya bang. Betul dia suruh kok nanti. Bagaimana kita menggali kuburan itu supaya di paulek cicin itu? Wah. Tapi saya berpikir dia tidak akan datang. Karena yang memanggil atau yang mengambil itu adalah seorang calon pendeta. Wis, gaya. Ya, nggak apa-apa lah, bangga-bangga dikit lah, Mang ya. Ya, kita harus bangga lah siapa kita kan begitu ya. Saya berpikir untuk apa itu semua? Ternyata semua itu akan berlalu. Kita tidak bawa kemanapun itu. Setelah waktunya tiba, Manginang. Selesai. Seperti kata Daniel tadi, akhir zaman itu. Secara pribadi, saudara-saudara, kita harus artikan bahwa kiamat atau akhir zaman bagi kita secara pribadi adalah kematian kita. Setiap makhluk hidup, setiap manusia akan meninggal. Ngeri ya? Kalau cerita kematian, kita takut. Kalau ada pertanyaan bagi kita Manginang, kapan kita mau mati? Enaknya kapan? Ada yang bisa menjawab? Kapan waktunya kita mati? Atau ditanyakan, maunya matimu bagaimana? Paling orang bilang, wah kalau bisa mati tempat tidur lah, kata gitu kan. Enggak juga. Tiba-tiba bangun sudah di surga. Ngeri ya? Kemudian ada mengatakan seperti DLC Torus almarhum, memang dia sudah katakan itu, kalau saya meninggal maunya di pesawat. Toho. Luar biasa. Nah, oleh karena itu kita tidak senang berbicara tentang kematian. Kita tidak suka berbicara tentang kematian. Karena kematian itu adalah kesedihan. Kematian itu adalah perpisahan. Siapa yang suka dengan perpisahan? Siapa yang suka dengan putus hubungan? Tidak ada. Tidak ada orang ketawa-ketawa perpisahan. Wih, saya berpisah. Saya diputuskan, oke. Ya. Undang-undang disapak kon hemponi alani homo sudah empat enggak. Paling tidak delete kontak kan begitu ya.
Tidak ada yang suka dengan kematian. Tapi secara pribadi kita harus katakan dan kita harus akui bahwa akhir zaman kita secara pribadi adalah kematian kita. Namun ingat Amanginang, itu bukan akhirnya. Karena itu adalah sementara bagi kita. Karena bagi orang yang percaya di balik kematian ada kehidupan lagi, ada penghakiman bagi kita. Dan ketika waktunya tiba, disitulah akhir zaman itu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Kebanggaan, kemegahan semua yang kita miliki selesai jika waktunya tiba. Itu sebabnya time is opportunity. Kesempatan, pakai kesempatan Amanginang. Pakai, gunakan, pergunakan, pakai, pergunakan waktu dan kesempatan kita untuk yang berguna, bukan untuk yang tidak berguna. Pakai waktu yang diberikan Tuhan yang adalah kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Karena kena hujan kemarin jadi agak terganggu. Ya, sebenarnya lebih tinggi lagi bisa, cuman nggak bisa. Nggak enak nanti tanggung sakot di bijang deh, kan begitu. Pakai waktu itu untuk yang berguna, menyenangkan siapapun, termasuk menyenangkan hati mantan. Mak, ngeri kan? Bagaimana kita menyenangkan hati mantan Amanginang? Minta doa sama dia, tolong dong mantan, supaya ada pasanganku yang baru. Ih, maho, enak musyad dong kan? Iya hatam tuau tikini dang record dia ho. Ngabe itak nyihon ho. HP banyak ditanyang bahwa tuau. Itu sebabnya pakai waktu itu untuk yang baik. Dalam situasi apapun kita harus mampu mengatakan saya anak Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain, siapapun itu. Kebanggaan kita akan rusak karena kematian. Dan bila waktunya tiba, itu yang terjadi di dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan hari ini. Ketika di ayat 1 mengatakan bahwa ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Bangga dia dengan luar biasa yang dicapai oleh orang Israel. Amanginang, orang Israel bangga sekali dengan keberhasilannya. Kita juga demikian. Bangga sekali mereka dengan bangunan-bangunan yang dibangun pada waktu itu. Mereka bangga dengan bait sucinya. Karena mereka menganggap dan mempercayai bahwa bait suci itu adalah lambang, simbol kehadiran Allah. Ketika mereka membangun bait suci itu begitu megahnya, mereka bangga. Dan itu kebanggaan orang Israel di Yerusalem. Bangga sekali mereka. Inilah Tuhan Yesus, kebanggaan kami. Lihatlah kokoh-kokohnya bangunan itu, megah sekali. Ternyata Amanginang, kebanggaan kita itu juga akan lenyap. Sama seperti jawaban Yesus ketika di ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kebanggaan kita juga hilang. Oleh karena itu, waktunya akan tiba. Kapan? Nah, itu persoalannya. Ya, memang Tuhan ini pun kadang nggak terbuka orangnya, nggak terbuka Tuhan itu. Tapi saya pikir bagus juga, rahasia. Ada Tuhan itu kan penuh dengan rahasia ya. Ya, kalau kita pikir-pikir, ya saya mau juga berpikir begitu Amanginang. Mungkin kita juga sama seperti saya. Kenapa Tuhan membiarkan ada orang jahat? Ini rahasia Tuhan loh. Kenapa Tuhan membiarkan COVID? Sudah lebih 2 tahun loh. Atau hampir 2 tahun ya. Ngeri ya. Kenapa Tuhan membiarkan orang meninggal begitu saja? Aduh, gimana sih Tuhan? Sama seperti yang dibicarakan kepada Daniel. Daniel materaikan itu semua. Jadi, kalaupun kita tahu, kita percaya aja lah.
waktunya akan tiba. Dan hanya Tuhan pula yang tahu, hanya Bapa. Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 36, dia tidak tahu, hanya Bapakku yang di surga. Kiamat akhir zaman itu hanya Tuhan yang tahu, Bapaknya yang di surga itu yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi jangan sipanggaron iman kita. Oh, besok Tuhan datang. Dan percaya pula orang-orang. Oleh karena itu Amanginang, mari. Kalau waktunya akan datang, tiba, kapan itu jangan dulu kita tanyakan. Walaupun sebenarnya kapan itu kan penting ya. Ya, apalagi ini yang masih jomblo ini, yang masih belum menikah ini. Mula-mula kamu tuh huta, digeben. Buado, iya dong ambinian, buru nirian, ngedua geleng naina. Ya iyalah 2 geleng sudah menikah. Kita belum. Kapan? Kapan? Ya, bagi orang yang sudah berpasangan, rencanakan aja lah sebelum kiamat. Ya, kalau sudah punya pasangan ya. Tapi kalau yang belum punya pasangan, jangan paksa. Jangan paksa. Sotung tua mamamu. Ya, jangan dipaksakan. Masalah kapan itu serahkan kepada Tuhan. Tapi kita punya kesempatan diberikan Tuhan. Kapan? Nah, apalagi ya keburu-buru ya, buru-buru yang paling stres sebenarnya kan. Kalau laki-laki mah, sona stres sih. Binerang dosa ngoni bawon, stres juga yang sebenarnya badan udah makin besar, bucit lagi kan begitu kan. Isi benolo itu kan begitu ya. Oleh karena itu pakai kesempatan Amanginang. Supaya datang jodoh kita, berdoa, berusaha juga lah. Ora et labora. Nah, kalau ada ketemu dengan laki-laki, hai itu labotong, anu pedung saut gorgah sudi. Itu. Kalau belum cari terang-terang dulu lah, ya. Tapi untung saja istri saya nggak begitu. Lembut sekali. Sakit di sini kadang. Ya, iya. Kalau baru berkunak gitu, ya itu. Ya tertarik itu laki-laki pasti. Aku pikir dawa dua teh. Nah nomor aku mengingat burung dan labuk-labuk. Siap berapa kau tahu nih kita? Sudah dia belum jatuh cinta itu daripada murah itu dan berdua. Dokon. Kepo. Nah, musik. Lari. Peter dipesan Grab. Tidak nama. Iya. Pakai kesempatan itu artinya. Itu kan waktu kesempatan bagi kita. Kita mau pingin dapat jodoh, tapi ketemu bagi perempuan, ketemu laki-laki. Kariting, namun saya kan? Pedek, namun saya. Roma bawa, dia berdua sampai kemana-mana, sampai ke busuk buit minta jodoh. Roma buru-buru. Aduh misena. Ada kumisnya katanya. Pakai kesempatan itu. Kalau memang itu jodohmu, atau mungkin belum jodohmu, atau tidak jodohmu, minta sama Tuhan supaya itu jodohmu. Bisa. Jodoh itu kan pilihan ya. Jangan banyak kali pilihan lah. Ya, pilih itu salah dong. Pilih. Salah semua kalau gitu. Tapi ingatlah Manginang, kita harus menjaga waktu itu, pakai kesempatan itu semua. Yang menikah juga demikian, pakai kesempatan itu. Jangan pacago-jagohon yang sudah menikah, dang lari dia nina. Ulam-ulam nama, dang mangalopa, enggak menggosok. Ulam-ulam ujungnya goodbye. Janganlah, pakai kesempatan itu. Tuhan mengajarkan kita supaya yakin dalam waktu itu, perjalanan waktu itu, Tuhan ada berserta kita. Amin. Tuhan bekerja. Oleh karena itu dengar suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita.
Kiamat sebentar lagi. Kita masih ingat tahun 2012, sebelum 2012 ada film itu ya, Pengasorak kita isikan ya, semua takut. Jemaat saya naik sama saya, itu gimana sih Amang, benar nggak itu? Ini kiamat 2012. Hah? Kiamat? Nggak tahu, saya belum dikasih Tuhan. Banyak pertanyaan itu Amang Inang, berat lu jadi pendeta. Ditanya kiamat, sedangkan Yesus saja nggak tahu, apalagi pendeta, HKBP lagi. Mana tahu dia? Oleh karena itu Amang Inang, kapan waktunya? Jangan bicarakan kapan datang Tuhan, tapi bicarakanlah apa yang kita pakai untuk berguna dalam waktu itu. Dalam sermon kami Parhalado, seorang situa yang rajin mungkin mendengar berita-berita dari luar negeri atau membaca dari cerita-cerita orang luar negeri, prediksi-prediksi bahwa usia dunia ini sekitar 4 miliar tahun lagi. Bayangkan 4 miliar tahun lagi katanya. Udah di mana kita di situ? Kalaupun reinkarnasi seperti orang Hindu atau orang Buddha, reinkarnasi ada, nggak tahu berapa kali kita reinkarnasi. Kadang lah reinkarnasi kita, kadang jadi situa lah, kadang jadi pendeta, jadi ruas lah, kadang jadi perampok lah. Oh betul, 4 miliar tahun, bayangin. Sedangkan 1 tahun aja udah susah kita ya. Nah tapi saya berpikir, saya ingat jadi apa yang dikatakan Tuhan melalui Petrus 2 Petrus 3:8, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Kan begitu. Nah jangan tanyakan kapan waktunya Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berkehendak. Tapi mintalah supaya kita diberikan hikmat untuk memakai waktu yang ada. Kesisahan itu pasti ada seperti dikatakan Tuhan Yesus di sini. Maka mulailah Yesus berkata di ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Banyak orang mengatakan dia sama seperti Allah, bahkan dia mengatakan Allah. Di Indonesia ini kan begitu, ada orang mengaku nabi, jerawatan dok kan begitu ya. Bagaimana itu? Hidupnya aja nggak bagus. Bagaimana dia bisa mengatakan nabi? Dengan ornamen-ornamen, aksesoris, saya nabi. Nabi Rom kali kan begitu ya. Amang-inang yang dikasih Tuhan, jika Tuhan memberikan waktu, usia, kesempatan kepada kita, mari kita pakai. Kesusahan-kesusahan itu sudah diprediksi dan sudah dinazarkan atau mungkin sudah diberitahukan kepada kita. Tetapi itu belum waktunya. Gempa bumi dikatakan di ayat 8 atau di ayat 7, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Di ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Makanya kalau ada gempa bumi, jangan katakan neng kiamat nama, jangan. Mardosa kita tutuhani, jangan. Karena itu masih permulaan. Itu pun masih beberapa tempat yang banjir lah, yang bencana lah dan sebagainya. Jangan pakai pikiran kita kapan Tuhan bekerja, tapi pakailah waktu itu apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan dan orang lain. Nah oleh karena itu sebelum waktunya tiba, Yesus mengingatkan bagi kita pada minggu ini, jangan mudah tertipu. Ada banyak peniru yang gampang menipu. Oleh sebab itu waspadalah, seperti kata di dalam topik kita, waspadalah, jangan sesat. Banyak penipu sekarang, penipu banyak. Ya, siapa yang terlibat di sini pinjol? Ya, hati-hati ya Manginang. Tahan dikit lah selera. Jangan gampang kita terpengaruh. Banyak penipu, tawarannya luar biasa. Oh begini. Udah kejadian, menyesal. Jangan.
Tetaplah pada iman percayamu, waspadalah, percaya hanya kepada Tuhan. Jika kita digoda atau dipengaruhi oleh orang lain yang kelihatannya atau kedengarannya baik dan enak didengar, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan ajari saya, mampukan saya mengambil sikap untuk ini. Seperti dikatakan ayat 6, akulah dia katanya. Memang kelihatan mirip seperti Tuhan, tapi belum itu. Jangan gampang tertipu, apalagi persoalan Tuhan. Saya punya iman pribadi begini. Ketika saya mengolah atau mempersiapkan khotbah ini tentang akhir zaman, saya menggumulinya begini: Tuhan, terserah kapan Engkau datang, tapi saya ingin tahu, tapi saya ingin Engkau datang ketika saya dalam hidup setia. Seperti lagu apa itu ya? Ku dapati Engkau tetap setia hidup. Kita setia dalam iman kita. Tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun, tidak terombang-ambing. Kita hanya percaya kepada Tuhan saja dengan rencananya. Hiduplah dalam iman. Yang kedua, perhatikan dirimu. Ya, apapun yang katakan bahwa kesuksesan kita, belum itu kita. Kita belum di situ. Kadang banyak kita hanya fokus kepada kehebatan, kelebihan, pencapaian yang sudah kita capai. Tapi belum itu amanginang. Kadang perhatikan diri kita. Kita juga punya kelemahan. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita perhatikan dalam kelemahan kita, supaya kita perbaiki. Manusia ini gampang dipengaruhi, gampang sekali dipengaruhi. Manusia ini gampang dengan menerima cerita-cerita hoaks, ditipu kita segala macam. Perhatikan dirimu. Oleh karena itu perhatikan dirimu, fokuslah kepada hal-hal yang positif. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, saya turunkan ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitung berkat Tuhanmu yang sudah diberikan kepada kita. Kalaupun ada kelemahanmu, perbaiki. Nah, oleh karena itu bagi orang yang memperhatikan dirinya, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat orang-orang percaya berhikmat dan hidup dalam kebijaksanaan Allah. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, atau menggumuli firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, kita diarahkan kepada hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Kita beroleh hikmat. Ingat Raja Salomo? Dia minta hikmat kepada Tuhan. Bedanya orang pintar, orang yang bijak. Orang pintar itu dia hanya memikirkan keuntungan dirinya, ya. Tapi orang yang berhikmat, orang yang bijak, dia tahu apa yang baik. Dan setiap apa yang baik dia akan lakukan. Itu orang yang berhikmat. Jadi perhatikan dirimu. Lihat diri kita. Kita masih banyak kelemahan. Ketiga, berjagalah. Dalam topik ini waspadalah. Itu Bang Napi ya, almarhum ya, sudah meninggal ya, Bang Napi ya. Ya. Waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada hati-hati kesempatan itu. Kita juga bisa melakukan kejahatan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Waspadalah. Kadang bisikan itu kita susah, bisikan mana itu? Berjagalah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Damasib itu hei? Atau Chris Panduli itu yang menyanyikan itu ya? Ya, dan nasib itu. Mari berjaga-jagalah. Syukuri apa yang ada. Apapun itu.
Oleh karena itu Amanginang, sebelum waktunya tiba, pakailah kesempatanmu. Kesempatan itu adalah dari Tuhan, bukan dari dunia. Tuhan memberikan itu untuk hal-hal yang berguna. Silahkan pakai kesempatan itu. Kalaupun nanti akan tiba waktunya, saya ingat apa yang dikatakan Martin Luther. Seandainya besok kiamat, saya tetap menanam pohon apel hari ini. Artinya sebelum waktunya tiba, tetaplah berbuat yang baik untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu tentang akhir zaman, ketika kami mendengarkan tentang rencana Tuhan akan kiamat, kami lemah, kami tidak mampu, kami kurang bersemangat. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, walaupun kiamat itu ada dan nanti akan tiba, Engkau menginginkan kami tetap setia. Engkau menginginkan kami supaya kami dalam menjalani waktu yang adalah kesempatan itu untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menginginkan supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah bumi bergoncang, bukit-bukit beranjak, tapi kami yakin kasih setia Tuhan tetap ada pada kami. Kami tidak tahu hari esok Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah kami besok akan sampai kepada kiamat kami secara pribadi, atau besok atau nanti merupakan rencana Tuhan untuk hadir datang ke dunia ini. Oleh karena itu Tuhan ajari kami tetap siap dan waspada, supaya kami jangan disesatkan siapapun. Kami tetap berpegang pada iman, pengharapan dan kasih kami, seperti yang Tuhan sarankan, seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, banyak hal yang kami tidak tahu tentang Engkau. Biarlah apa yang kami tahu tentang Engkau, kami hidup di situ. Jika Engkau menginginkan kami setia, menginginkan kami tetap dalam iman, menginginkan kami supaya kami bisa berlaku baik, tolong mampukan kami Tuhan, supaya semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati rencana-rencana kami, sertai kami dalam mencapai keinginan, kerinduan, dan cita-cita kami. Kami percaya Tuhan mampu memberikan itu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya ketika kami memanfaatkan atau memakai waktu yang Kau berikan bagi kami bisa memakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang-orang yang ada di sekitar kami, sahabat kami, teman-teman kami, mungkin pacar kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkati juga gereja-Mu HKBP Sutoyo ini, supaya gereja-Mu ini tetap menjadi tempat persekutuan bagi kami, untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, dan juga bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas cuaca yang baik, yang hari ini bisa kami nikmati, sehingga kami bisa melangkahkan kaki kami, bertemu Tuhan, berkumpul bersama saudara-saudara kami di tempat ini. Terimalah pujian kami, dengarlah doa kami, berkati firman-Mu, berkati hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan kami, kerinduan kami yakin Tuhan ada dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Jika dalam menjalani waktu, kesempatan itu, kami sering mendukakan Tuhan, menyengsarakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, tolong ampuni kami, supaya kami tetap baik di hadapan Tuhan. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
berdiri ya Pak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, kami dari pelayan gereja yang melayani ibadah pada ibadah Minggu pukul 18 ini, kami mengucapkan bagi kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Horas. Jangan